biasa disebut juga Desa Rumaliang, berada di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, di mana desa tersebut masih dikelilingi hutan, dan Desa Rumaliang berada di paling ujung di antara desa-desa yang ada di Kecamatan STM Hulu. Desa Liang Pematang di sebelah utara berbatasan dengan Desa Babah Buntu, sebelah selatan berbatasan dengan hutan lindung, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Liang Muda, dan di sebelah barat berbatasan dengan hutan lindung. Adapun jarak tempuh dari Medan ke Desa Liang Pematang sejauh kurang lebih 60 km dengan waktu tempuh 1 jam 50 menit. Fasilitas jalan yang berada di Liang Pematang masih belum memadai, dikarenakan jalan yang dilalui masih bebatuan dan beberapa jembatan masih berlubang, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan. Saat pertama kali memasuki Desa Liang Pematang, kita akan langsung melihat secara jelas kantor kepala desa, yang dimana saat sesampai di desa, kami disambut baik oleh kepala desa, yang membantu dalam proses pemberian informasi data terkait desa yang kami perlukan. Di Desa Liang Pematang ini terdapat beberapa bangunan, di antaranya tempat pendidikan, yaitu jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah kejuruan. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama tidak tersedia. Kemudian terdapat juga tempat ibadah yang terdiri dari 1 masjid dan 1 gereja. Adapun hasil wawancara yang kami dapat dari kepala desa, yaitu luas Desa Liang Pematang kurang lebih 900 hektar, di mana jumlah penduduk desa mencapai 136 jiwa, yang terdiri dari 67 orang laki-laki dan 69 orang perempuan, dari 38 jumlah kartu keluarga yang terdaftar di kantor kepala desa. Lahan yang terdapat di Desa Liang Pematang dominan dataran rendah, di mana dengan kriteria lahan tersebut cocok untuk dijadikan usaha tani, khususnya komoditi bawang merah, serta didukung dengan pH keasaman tanah sekitar 4-5, serta didukung oleh suhu yang cocok ditanami oleh komoditi bawang. Rata-rata petani di Desa Liang Pematang membudidayakan tanaman bawang merah, karena bawang merah termasuk komoditi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga berpotensi mendatangkan keuntungan bagi petani. Pemirsa, kita akan beralih ke berita lainnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia memberikan pengaruh bagi penyerapan hasil panen produk pertanian. Pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif khusus bagi para petani agar dapat menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menekan sektor pariwisata seperti perhotelan dan restoran. Hal ini ikut berdampak bagi sektor pertanian di dalam negeri. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Muldoko menjelaskan, turunnya kinerja industri perhotelan dan restoran memberikan dampak bagi para petani, terutama petani sayur dan buah di dalam negeri. Menurut Muldoko, hasil panen petani yang biasanya didistribusikan ke kedua sektor ini kini tidak bisa disalurkan dengan maksimal. Rantai pasok pangan yang sangat panjang ini ternyata pada akhirnya menghadapi kendala di ujungnya, yaitu yang tadinya pasar sangat hidup, bergiat dalam kegiatan bisnisnya, karena mereka harus memasok pada hotel-hotel, rumah makan, dan restoran-restoran. Tapi dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, hampir semua kehidupan itu menjadi tertutup. Di sisi lain, pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin menilai bahwa kebijakan impor yang dilakukan pemerintah sudah tepat untuk menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri.
Namun Bustanul meminta agar pemerintah dapat memberikan insentif khusus bagi para petani serta memanfaatkan dana desa yang fokus dalam peningkatan produksi produk pertanian di dalam negeri. Saya mohon harap pemerintah itu betul-betul fokus pada pengadaan stok domestik ya. Ini bukan pilihan. Dari situlah kita tidak ingin harga beras atau pangan pokok jadi liar. Itu loh, dimohon tetap serap beras petani, gabah petani. Karena kan kalau tidak ada yang menyerap, siapa? Tapi tentu perhubungan perlu COVID yang ketat ya, keamanan, jarak. Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga daya beli petani serta menjaga stabilitas nilai tukar di tingkat petani. Hingga Maret 2020 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani mengalami penurunan sebesar 1,22%. Harga bawang merah yang biasa dijual dengan harga Rp25.000, namun beberapa hari belakangan ini mengalami kenaikan sebesar Rp55.000 per kilogramnya. Kenaikan ini lebih dari 2 kali lipat dari harga normal. Sayur yang naik itu bawang merah. Berapa bang sebelumnya dan harga sekarang ini? 35, 30, paling murah 30, sekarang 50, 55. Kalau yang lain bang? Yang lain yang turun sampai merah sekarang pasaran harga jual 15 bang. Oh cuman bawang merah bang. Adapun data yang kami ambil dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional, di mana perkembangan harga pangan periode 2 Juni 2020 sampai 9 Agustus 2020 di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, tepatnya di pusat pasar, telah tercatat harga bawang pada tanggal 2 bulan 6 2020 sebesar Rp52.500. Kemudian pada tanggal 3 bulan 6 2020, harga bawang mengalami penurunan menjadi sebesar Rp47.500. Hingga tanggal 9 bulan 6 2020, harga bawang masih sebesar Rp47.500. Kemudian pertanggal 10 bulan 6 2020, Pusat Informasi Harga Pangan Nasional menginformasikan harga bawang merah masih sebesar Rp47.500 dan harga ini masih tetap bertahan sampai tanggal 15 bulan 6 2020. Setelah itu, harga bawang merah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp45.000 dan mengalami penurunan kembali pada tanggal 17 bulan 6 2020 sehingga harga bawang merah menjadi Rp42.500. Lalu harga bawang merah di Kota Medan, khususnya di pusat pasar, lagi-lagi mengalami penurunan. Pertanggal 26 bulan 6 2020, harga bawang merah turun menjadi Rp33.500 dan penurunan harga ini sampai di tanggal 3 bulan 7 2020. Kemudian pada bulan Agustus, harga bawang merah yang tercatat di Pusat Informasi Harga Pangan Nasional pada tanggal 11 bulan 8 2020, harga bawang merah sebesar Rp22.500. Tetapi pada tanggal 12 bulan 8 2020, harga bawang merah kembali naik menjadi sebesar Rp24.500 dan harga ini tetap bertahan sampai tanggal 19 bulan 8 2020. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga bawang merah di awal pandemi COVID-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan di saat masa new normal seperti sekarang ini, harga bawang merah kembali turun drastis. Hasil wawancara kami dengan salah satu petani bawang merah yang ada di Desa Liang Pematang, di mana petani tersebut bernama Pak Dani, yang memiliki lahan yang ditanami bawang merah
sebesar 10 rantai. Jika lahan tersebut ditanami 1 kg bibit bawang merah, maka dapat menghasilkan 15 kg bawang merah. Dan biasanya serangan penyakit terhadap bawang merah seperti bercak ungu yang berdampak kepada hasil produksi bawang merah tersebut. Belum lagi di masa pandemi COVID-19 ini, yang dimana awalnya Pak Dhani sebagai petani bawang merah sangat antusias menjalani usaha taninya, karena di awal COVID-19 yang terjadi di Indonesia, harga jual bawang merah naik drastis. Hal ini menjadi sangat menguntungkan bagi petani bawang merah. Tetapi semenjak masa new normal, harga bawang merah kembali turun drastis, di mana harga bibit bawang merah tidak mengalami penurunan, sehingga harga bibit yang mahal membuat para petani bawang merah tidak menghasilkan keuntungan yang besar seperti sebelumnya. Kemudian kami mengunjungi pasar Tiga Juar yang ada di Desa Liang Pematang. Adapun tujuan kami ke pasar tersebut yaitu untuk mewawancarai salah satu pedagang hortikultura, di mana pedagang tersebut mengatakan bahwa banyak pedagang lain yang tidak menjual bawang merah lagi, dikarenakan banyaknya petani yang tidak menjual seluruh hasil panen bawang merah mereka, melainkan sebagian dari hasil panen akan dijadikan bibit bawang merah. Hal ini disebabkan oleh harga bibit yang tinggi, tetapi harga jual bawang di pasar sangat rendah, yang mengakibatkan para pedagang di pasar tidak memiliki banyak stok untuk dijual pada konsumen, dan keuntungan yang didapat para pedagang juga sangat rendah, dikarenakan harga bawang merah yang sangat murah. Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini adalah adanya dampak COVID-19 terhadap bawang merah mengakibatkan harga bawang merah naik untuk sementara waktu, yang mengakibatkan petani bawang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Adanya kenaikan harga bawang merah tidak berlangsung lama, diakibatkan terjadinya panen raya di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini mengakibatkan petani tidak mengalami keuntungan setinggi pada saat awal COVID terjadi di Indonesia.